Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya bahwa ketika kita bersama Tuhan, kita akan selalu mengalami mujizat-mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu akibat dari ketidaksetiaan. Ya, akibat dari ketidaksetiaan. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, ya, dari kata setia. Setia artinya terus menerus melakukan, ya, apa yang tentu yang ada hubungannya dengan firman Tuhan. Ya, kita akan bahas bersama-sama tentang firman Tuhan. Apa yang akan terjadi ketika kita tidak setia, dan apa yang akan terjadi ketika kita setia di dalam menjalankan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita bicara tentang setia, ada dua yang sering dijadikan perumpamaan, yaitu anjing dan kucing. Ya. Nah, kalau kita mau lihat tipe binatang yang setia, apakah anjing itu binatang yang setia atau kucing? Nah, itu akan sangat berbeda. Kalau anjing, walaupun tidak dikasih makan, dia akan tetap setia menunggu rumah, ya, walaupun dipukul misalnya, tapi dia akan selalu tahu di mana dia ada, dia akan selalu setia. Nah, tapi beda dengan kucing. Kalau kucing, ya, kadang pas ada makanan saja baru dia datang. Ya, setelah dia dikasih makan, dia pergi, dia nggak kelihatan lagi. Jadi sangat berbeda kedua binatang ini, anjing dengan kucing. Ya, jadi selalu diumpamakan bahwa anjing adalah binatang yang setia. Dan banyak kisah-kisah tentang anjing kalau kita lihat, ya, ketika majikannya atau ketika orang yang peliharanya meninggal, banyak kita lihat anjing itu sampai menunggu di kuburan gitu kan. Karena begitu setianya, ya, kepada orang yang memeliharanya. Nah, beda dengan kucing, ya, sangat jauh, ya. Nah, dalam hal ini coba kita akan melihat bagaimana kesetiaan itu, ya. Nah, kita akan belajar dari bangsa Israel, bagaimana mereka membangun hubungan dengan Tuhan, ya, pada masa itu, sehingga ketika mereka setia, dia akan mengalami hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan mereka. Tapi ketika mereka berbalik tidak setia, maka Tuhan, ya, meninggalkan mereka. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Tawarik 9 ayat 1. 1 Tawarik 9 ayat 1. Bagaimana bangsa Israel dibuang karena mereka tidak setia, mereka dibuang ke Babel. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Tawarik 9 ayat 1. Di situ dikatakan seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagian orang Yehuda dibuang ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Nah, ini, ya. Ya, sering saya sampaikan bahwa, ya, kalau kita lihat di masa kini atau masa sekarang, ya, ketika kita tidak setia, ya, di hadapan Tuhan, maka kita akan dibuang oleh Tuhan, ya, dibuang, bisa untuk pergi belajar di sana, bisa untuk terhilang selamanya. Itu dibuang ke Babel, seperti apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, semua dibuang juga, ya, dibuang ke Babel, ke Asyur. Dan di sana, ya, kalau kita dibuang atau ditawan itu artinya hak-hak kita tidak ada lagi, ya. Hak kita dibawa oleh orang yang menawan atau orang yang membuang kita, ya. Dibawa jajahan, ya, dibawa perbudakan kalau zaman dulu misalnya. Nah, jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel, ya, karena mereka tidak setia, artinya Tuhan buang mereka ke dalam kesusahan di Babel. Ya, artinya hidup di bawah tekanan bangsa lain, hidup di bawah jajahan bangsa lain, ya, pasti hidupnya akan susah, ya. Jadi akibat ketidaksetiaan bangsa Israel, maka mereka dibuang ke dalam kesusahan. Nah, kemudian contoh lain kalau kita lihat seperti Saul, ya.
Saul mati karena ketidaksetiaan juga. Coba bayangkan bangsa Israel ketika meminta raja, maka Tuhan mengabulkan permintaan mereka dan memberikan raja pertama, yaitu Saul. Ya, Saul diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja atas umatnya Israel. Tapi apa yang terjadi di dalam pemerintahannya? Saul berubah, yang tadinya setia kepada Tuhan, kemudian dia berubah tidak setia kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada Saul? Kalau kita lihat di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13, di situ dikatakan 1 Tawarik 10 ayat 13, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Nah ini ya, kembali kita lihat di situ, akibat ketidaksetiaan ya ujung-ujungnya akan mati. Mati artinya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Mungkin ya ketika kita tidak setia kepada Tuhan, kita tidak mati secara fisik, tapi yang mati ya rohani kita. Artinya kita terputus, hubungan kita terputus dengan Allah. Allah itu sumber segalanya kan, sumber berkat, sumber kehidupan. Kalau sumber sudah terputus, artinya ya kita tidak bisa dapat apa-apa. Sama, coba kalau saudara perhatikan ketika kita menebang pohon misalnya kan, ya ketika akarnya dipotong ya sebagai sumber untuk makanan ke atasnya, akarnya dipotong ya pasti akan lama-lama layu daunnya, kemudian lama-lama pohonnya akan mati ya, karena sumber air atau sumber makanan yang lewat akar itu sudah dipotong. Ya sama dengan kita, kalau sumbernya adalah Tuhan dan kita terputus hubungan kita dengan Tuhan, akhirnya ya lama-lama kita akan mati ya. Yang saya katakan tadi, mungkin matinya bukan secara fisik ya, tidak kehilangan nyawa, tapi ya kita mati ya, ekonomi kita mati, sukacita kita mati, damai sejahtera kita tidak ada, karena kita terputus dengan sumber sukacita, sumber damai sejahtera, itu Allah sendiri. Nah, jadi kembali akibat ketidaksetiaan ya, kita terputus dengan Allah. Apa yang dialami oleh Saul? Dikatakan dia mati. Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Ya, kalau kita lihat kisah Raja Saul, ya, sering diganggu roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan misalnya, atau yang berasal dari Tuhan. Kemudian harus dihibur oleh Daud, roh itu hilang. Ya, jadi banyak ketika dia terputus dari Allah, ya hidupnya tidak ada damai. Ya, tidak ada damai sejahtera, karena kembali sumber damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Nah, ketika terputus dengan Allah, berarti ya kita terputus dengan sumbernya. Ya, saya yang umpamakan tadi, ketika kita memotong pohon, misalnya kita putuskan akar-akarnya, akhirnya lama-lama pohon itu akan mati, akan layu, karena sumbernya terputus. Ya, jadi akibat ketidaksetiaan ya, kita bisa terputus hubungan kita dengan Allah, sehingga kita tidak akan mengalami hal-hal baik di dalam setiap kehidupan kita. Ya, dikatakan Saul pun mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Allah. Ya, di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13. Ya, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, ya, dia tidak setia pada firman Tuhan, dan juga ia telah meminta petunjuk kepada arwah. Nah, akhirnya di dalam menghadapi kesusahan, Saul bukannya datang kepada Allah sebagai sumber yang bisa memberikan jalan keluar, tapi malah dia minta petunjuk kepada arwah, artinya kepada roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Ya, ini akhirnya apa? Saul mati. Ya, artinya ya dia tidak setia lagi kepada Tuhan yang memberikan ya kepemimpinan itu. Dia tidak setia berpegang pada apa yang Tuhan firmankan untuk kepemimpinannya, dan juga ia tidak datang kepada Tuhan untuk meminta petunjuk, tapi malah datang kepada arwah-arwah. Ya, nah ini yang membuat Tuhan membuat Saul jadi mati. Nah, kemudian di dalam 1 Tawarik 10 ayat 14 di situ dikatakan, dan tidak meminta petunjuk kepada Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya.
Jadi akhirnya ya Saul kehilangan kedudukannya sebagai raja, ya diserahkan kepada orang lain. Nah, bagaimana kita tarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya masa kini? Nah, sama halnya kita akan mengalami hal yang sama juga seperti Saul ketika kita tidak setia ya terhadap setiap perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan sudah ada. Ya, bisa kita dengar ketika kita ke gereja, bisa kita dengar ketika kita mengikuti ibadah KRT misalnya, ibadah komsel atau ibadah-ibadah yang kita lakukan, atau ibadah di rumah, kita baca Alkitab, di situ semua petunjuk Tuhan sudah ada, ya. Nah, kalau kita tidak berpegang pada apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, ya, atau ketika kita punya masalah atau menghadapi persoalan dalam hidup ini, ya, apakah kita lari kepada Tuhan atau kita lari kepada dunia atau mencari petunjuk-petunjuk yang tidak berasal daripada Tuhan, atau kita minta bantuan bukan kepada Tuhan, akhirnya ya apa yang ada pada kita malah diambil Tuhan dan diserahkan kepada orang lain. Nah, ini akibat dari ketidaksetiaan. Nah, kemudian hanya orang yang setia yang akan mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Jadi hanya orang yang setia yang akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Nah, coba kita lihat di dalam Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14, di situ dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Nah, ini di akhir zaman nanti bagaimana hanya orang-orang yang akan menjadi pemenang itu. Menang itu dalam arti yang akan diselamatkan, ya. Ya, menjadi pemenang yang akan bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti, yang akan masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perjamuannya. Nah, dikatakan di situ hanya yang setia. Salah satu poin yang penting di situ adalah orang yang setia yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, sebagai anak domba Allah, ya. Dikatakan mereka bersama-sama dengan dia, ya, juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, ya. Makanya dikatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang terpanggil dan juga terpilih? Ya, ya, tentu ketika kita setia, kan. Jadi 3 hal itu yang menjadi pemenang adalah orang-orang yang setia. Setia saya katakan tadi, ya, terus menerus melakukan, ya, sama. Contohnya misalnya kita sudah dengar firman Tuhan, ya, atau kita baca sendiri firman Tuhan, jangan bersaksi dusta. Tapi kalau kita masih sering berbohong, ya berarti kita nggak setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Artinya kita melanggar, gitu. Ya, tidak setia. Artinya setia itu ya terus menerus melakukan apapun keadaannya. Kalau Tuhan sudah katakan jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, jujur. Nah, ya tetap pegang itu, bahwa sepanjang hidup saya harus jujur, gitu, ya. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu memang tidak gampang, tapi itulah yang Tuhan katakan, itu yang harus dilakukan, ya. Doakanlah musuhmu, ya, tidak gampang, ya. Tapi itulah yang Tuhan maukan, supaya kita setia melakukan, ya. Kita orang-orang yang dipanggil, orang terpilih, dan orang yang setia. Jadi yang akan menjadi pemenang dalam hidupnya, menang mengalahkan persoalan hidupnya, menang mengalahkan masalah-masalah yang sedang dia hadapi adalah orang-orang yang setia, ya. Tanpa kesetiaan nggak mungkin kita menjadi seorang yang menang, ya. Lalu setia itu sampai kapan kita harus setia? Itu yang saya, ya, orang ada yang setia, ya, 1 minggu, setia 1 bulan, setia 1 tahun, tapi yang Tuhan mau apa? Setia sampai mati, ya, setia sampai mati. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 10, ya, setia sampai mati, dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 10, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita, ya. Firman Tuhan katakan, ya,
barang siapa yang mengikut aku ya harus memikul salib. Memikul salib itu ada bagian ya, penderitaan di dalam. Ya Yesus saja yang mau datang menebus dosa kita, mau mendamaikan kita dengan Allah, dia harus menderita, mikul salib sampai mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, karena dia adalah sumber kebangkitan itu sendiri. Ya, dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, berarti ya kan ada penderitaan gitu. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, hanya orang yang akan diselamatkan adalah orang yang setia sampai akhir hidupnya. Makanya dikatakan bukan awal yang menentukan, tapi akhirnya yang menentukan, nanti endingnya nanti. Ketika kita mati, apakah kita tetap setia di dalam Tuhan Yesus atau kita sudah meninggalkan Tuhan Yesus? Ya, kesetiaan itu tidak hanya sementara, tapi kesetiaan itu adalah sampai ajal menjemput kita. Apakah kita tetap setia di dalam Tuhan? Itulah yang akan menentukan nanti kan. Ya, jadi kesetiaan itu harus kita lakukan sampai kita mati. Ya. Saya kira itu yang pentingnya, setia sampai mati. Ya, setia di dalam hal yang baik, di dalam hal yang benar menurut Tuhan. Jadi setia di dalam melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Ya, kalau kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan, kita setia melakukannya, akhirnya terus-menerus melakukan tanpa harus dikasih tahu, tanpa harus dikomando, maka kita akan menikmati ya kebersamaan dengan Tuhan. Ya. Nah, apa akibatnya ketika kita tidak setia? Ya. Nah ini, apa akibatnya ketika tidak setia? Karena ketidaksetiaan itu adalah bagian dari perbuatan melawan Allah. Ya. Ketidaksetiaan itu ya dalam hal ya kerohanian ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan apa yang Tuhan mau itu adalah melawan Allah. Nah, coba kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 4. Ya, Yakobus ayat pasal 4 ayat 4. Nah, di situ dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Nah, ini peringatan kepada orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, makanya di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, kita mengabdi kepada Tuhan dan kita mengabdi juga kepada Mamon. Akhirnya kalau orang zaman sekarang kan kita nggak bisa hidup dengan standar ganda. Ya, di satu sisi kita kudus, di satu sisi kita kita kudis. Ya, nggak bisa. Ya, mungkin kita pernah nonton yang di ya, Indonesian Idol yang Johnson atau siapa namanya itu ya, yang dia bisa menyanyi suara perempuan dan dia bisa menyanyi suara laki-laki. Kemudian mukanya bisa dirubah, sebelahnya perempuan, sebelahnya laki-laki. Ya, mungkin di dalam dunia ya pertunjukan, dunia seni ya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kita di dalam mengikut Tuhan, baru kita mempunyai ya standar ganda. Ya, Tuhan sudah jelas-jelas katakan ya, firman Tuhan sudah jelas-jelas katakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Gak bisa. Ya, Tuhan itu Allah yang cemburu. Ya, dia tidak mau melihat kita berpaling kepada yang lain selain kepada Dia. Makanya di dalam 10 hukum Taurat dikatakan jangan ada padamu Allah lain gitu kan. Karena Allah hanya mau kita hanya setia kepada Dia. Jadi ketika kita main dua kaki atau ketika kita menggunakan standar ganda ya, di hari Senin sampai Sabtu ya kita setia kepada dunia ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Hari Minggu kita kudus ya, saya kira tidak bisa ya.
Tetapi sepanjang hidup saudara dan saya harus setia kepada firman Tuhan, harus melakukan apa yang Tuhan mau, setia melakukan perbuatan Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu mungkin kita ada yang berkata, saya sudah terlanjur, ya, apakah saya masih bisa datang kepada Tuhan? Ya, Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya ya harus bertobatlah, harus kembali ke jalan yang benar. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 7, di situ dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ini ketundukannya, itu belajar menghormati Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah. Orang yang tunduk kepada Allah, orang yang hidup di bawah otoritas Allah, pasti dia akan bisa melawan iblis, ya. Maka ia akan lari daripadamu, ya. Di bagian lain firman Tuhan katakan, yang kita lawan di dalam hidup kita bukanlah bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh di udara yang bisa mengganggu setiap pikiran saudara dan saya. Nah, dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, salah satu cara, ya, atau satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis adalah tunduk kepada Allah. Ya, kita tunduk kepada Allah, bahwa kita ada di bawah otoritasnya Tuhan. Kalau kita di bawah otoritasnya Tuhan, berarti Tuhan yang mengendalikan kita. Ya, siapa iblis? Ya, pasti kita akan lari daripada kita. Kita bisa melawan setiap hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan ketika kita memiliki ketundukan kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan artinya ya tadi takut akan Tuhan, menaruh rasa hormat kepada Tuhan, bahwa setiap apa yang kita akan lakukan, setiap tindakan yang akan kita lakukan, selalu kita ya, berpaut kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, ini Tuhan ingatkan, mendekatlah kepada Allah. Ya, kita yang sudah jauh daripada Allah, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ya, bersihkanlah atau tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sucikanlah hatimu, kembalilah kepada Tuhan. Jangan kita main ganda, atau ya satu sisi kita menyenangkan dunia, di satu sisi kita menyenangkan Tuhan. Tuhan gak mau diduakan. Ya Tuhan, kita mau setia hanya kepada Tuhan saja. Ya, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Ya, hanya ketika kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, ya tentu dalam kerendahan hati terus setia kepada Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ya, kalau Tuhan sudah tinggikan kita, artinya apa? Dikatakan kalau Tuhan yang mengangkat kamu, siapa yang bisa menurunkan? Ya kan? Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Nggak ada. Ya, nggak ada satu kekuatan pun yang bisa menurunkan ketika Tuhan yang mengangkat kamu, ya. Tapi ketika kamu yang mengangkat dirimu sendiri, ya siapa saja bisa menurunkan kamu, ya. Jadi kembali, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, taruh hormat kepada Tuhan, miliki takut akan Tuhan, setia dalam segala perkara yang Tuhan percayakan bagimu, bagi kita semua, dan kita akan menikmati hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan satu pujian lagi. Saya persilakan. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang setia pasti punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Nah, kita akan melihat ketika kita hidup di dalam kesetiaan terhadap Tuhan, terhadap setiap perintah Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita di dalam setiap apa yang kita sedang hadapi. Nah, seperti yang dihadapi oleh
umat Tuhan pada zaman perjanjian lama. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 8 ayat 10 dan 12, di situ dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, ketika kita sadar bahwa kita tidak setia lagi kepada Tuhan, ketika kita sadar kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat, maka Tuhan akan turun tangan untuk memberikan hal-hal baru. Dikatakan kalau bangsa Israel, Tuhan menaruh hukum Tuhan dalam akal budi mereka, akal budi, sehingga ketika kita berpikir menghadapi setiap tantangan hidup ini, kita akan berpikir dan kembali kepada Tuhan, karena ada hukum-hukum Allah yang ada di dalam akal budi kita, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, bedanya kita dengan binatang karena kita punya akal budi. Ya, akal budi itu fungsinya apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, ketika Tuhan menaruh hukum Tuhan di dalam akal budi kita dan menuliskannya di dalam hati kita, dan Tuhan menaruh dua-dua itu, maka setiap kita hidup menghadapi tantangan seberat apapun, kita akan selalu kembali kepada Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, ketika Tuhan menaruh itu, mereka hidup diberkati oleh Tuhan. Tuhan menaruh belas kasihan dan Tuhan tidak ingat lagi akan dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Ada pembaharuan yang terjadi di situ ya. Jadi hanya orang-orang yang setia yang akan mengalami belas kasihan dari Tuhan. Jadi di dalam Ibrani 3 ayat 4 sampai 6, kalau orang sudah ada Tuhan dalam hati mereka, setia kepada Tuhan, maka mereka berpikir akan berbeda gitu ya. Jadi dia akan melihat bahwa semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Apapun yang mereka lakukan pasti selalu terpaut kepada Tuhan. Maka dia akan selalu setia karena ada tadi hukum-hukum Tuhan di dalam hatinya. Kalau kita lihat baca di dalam Ibrani 3 ayat 4 sampai 6, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi kembali semua yang mengaturnya adalah Tuhan. Kita ini hanya pengelola saja. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi hanya orang yang setia sampai akhir yang akan diselamatkan ya. Dalam segala hal kesetiaan itu sangat penting. Orang yang setia akan dipercayakan banyak hal gitu ya. Orang yang setia akan dipertanyakan banyak hal. Gak mungkin kalau orang tidak setia akan diberi tanggung jawab yang besar. Makanya di firman Tuhan dikatakan, ya barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan diberikan perkara-perkara yang besar, akan diberi kepercayaan yang besar. Ya mulai dari yang kecil, setia di situ, setia. Ya kita akan dipercayakan banyak hal di dalam setiap hidup kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, Rasul Paulus, siapa yang enggak kenal Rasul Paulus ya? Dia katakan bahwa aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman ya. Artinya dia menyadari Rasul Paulus dulu seperti apa sih. Dia seorang penganiaya orang Kristen, dia
selalu berusaha bagaimana ya membunuh orang-orang Kristen pada masa itu, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu di luar iman, di luar pengetahuan, dan di luar iman dia kepada Yesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan di bagian lain, dia katakan bahwa Rasul Paulus katakan, semua yang kuanggap penting dulunya, setelah dia mengenal Kristus, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dianggap semua itu adalah sampah. Ya, dia orang yang pintar, dia orang yang punya kedudukan, dia orang ada ahli Taurat. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia bilang semua itu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Yesus Kristus. Karena dia mengalami sendiri, ya, dia berjumpa dengan Tuhan di ketika dia mau pergi menganiaya orang Kristen. Dia kan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi kembali Rasul Paulus pun menyadari bahwa apa yang dilakukan itu semua karena Tuhan, gitu ya. Jadi dia setia sampai akhirnya, ya. Dia setia melakukan apa yang Tuhan mau. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, marilah kita selalu setia di dalam segala perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanpa kesetiaan, ya tidak mungkin kita mengalami hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Tidak mungkin kita mengalami berkat Tuhan, damai sejahtera, dan lain sebagainya yang Tuhan berikan ketika kita tidak setia. Tapi ketika kita setia, dan setia sampai akhir, sampai mati, ya, maka kita akan mendapat mahkota yang Tuhan telah sediakan bagi kita setiap orang percaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak setia, ya, kita akan terputus hubungan kita dengan Allah. Dan sebagai sumber, maka kita akan mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidup kita. Tapi ketika kita setia di dalam setiap perkara, setiap aturan-aturan Tuhan, setiap firman Tuhan, kita setia melakukan. Bahkan kita setia sebagai orang yang telah mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setia sampai akhir apapun tantangannya kita hadapi, ya, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Biarlah itu kembali menguatkan iman kita bahwa saat ini kita menjadi pengikut Kristus, tetaplah setia menjadi pengikut Kristus. Apapun tantangannya, Tuhan sebagai sumber akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Kita akan